Let us sing together. We are a chosen generation, a royal priesthood, nation. He's a special people that He set from our sin, from the gospel of the word and the chosen generation, a royal priesthood, holy nation. He's our special people, that we stand upon authority, but not word, and the truth set our souls Amin. Halo, apa kabar? Saya berharap Allah menyertai kita. Mari kita membuka firman hari ini yang terambil dari Roma pasal yang ke-3 ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-31 dengan judul di sini adalah Manusia dibenarkan karena iman. Mari kita membaca bersama dari ayat ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ke-24, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ayat ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Ayat ke-31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman?
Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita kembali tinjau dari pembacaan firman Tuhan hari ini, ayat demi ayat, dari ayat ke-21. Di sini dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Di sini dikatakan bahwa tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Nah, yang saya pelajari di sini adalah dikatakan bahwa kebenaran Allah telah dinyatakan tanpa hukum Taurat, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Apa yang dimaksud di sini dengan kebenaran Allah yang dinyatakan tanpa hukum Taurat, yang telah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi? Di sini mari kita tinjau di ayat ke-22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Di sini kita perlu lihat, dikatakan bahwa yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Di sini kebenaran Allah yang tercatat dalam kitab Taurat ini menunjuk kepada, jika kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini, ini adalah kutuk yang diberikan atau hukuman yang diberikan Allah kepada ular ketika ular, di sini ular berarti iblis, membuat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dikatakan bahwa aku di sini menunjuk kepada Tuhan. Tuhan di sini yakni Allah Tritunggal. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini keturunannya atau keturunan perempuan atau keturunan Hawa di sini menunjuk kepada Yesus. Kejadian juga merupakan kitab Taurat. Bisa dikatakan ada 5 kitab yang ditulis oleh Musa, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Di dalam kitab Kejadian sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan datang sebagai kebenaran Allah itu sendiri, sebagaimana tadi tertulis di dalam Roma pasal yang ke-3. Di dalam Roma pasal ke-3. Nah, Yesus sendiri adalah kebenaran Allah. Selanjutnya, mari kita tinjau di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12
Kejadian pasal yang ke-12 ayat ke-29. Nah, di dalam kitab Keluaran secara ringkas di sini adalah judulnya tentang perayaan Paskah. Di sini pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel agar mereka jika di sini yakni agar mereka mengorbankan atau menyembelih korban Paskah. Kalau di ayat 5, anak dombamu itu harus jantan tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Nah, di sini anak dombamu itu harus jantan tidak bercela, berumur setahun. Ini anak domba di sini juga menyiratkan mengenai Yesus yang akan datang sebagai anak domba Allah atau sebagai anak domba Paskah. Yesus adalah anak domba Paskah itu sendiri yang telah dinubuatkan di dalam kitab Keluaran atau kitab Taurat ini juga. Nah, di sini kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa juga kalau kita baca di dalam kitab Imamat, kitab Bilangan dan kitab Ulangan, kita bisa melihat bahwa firman ini digenapi, yakni sebagaimana tadi dikatakan, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Di dalam kitab Imamat pasal yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk mengatakan kepada bangsa Israel agar apabila mereka hendak mempersembahkan baik korban bakaran, baik korban penghapus dosa, baik korban penghapus salah dan korban sajian. Di sini jika kita lihat di dalam pasal yang pertama, Imamat pasal yang pertama, dikatakan bahwa orang Israel haruslah menumpangkan tangannya di atas kepala binatang korban tersebut, dan setelah itu menyembelih binatang korban tersebut untuk mengambil darahnya dan membakar daging dan lemaknya di atas mezbah korban bakaran, sementara sebelumnya darahnya yang telah diambil kemudian diusapkan ke tanduk-tanduk mezbah korban bakaran dan sisanya dicurahkan ke tanah. Di sini ini juga, dan kemudian ini juga menyiratkan bahwa Yesus akan datang untuk menggenapi kebenaran Allah. Yesus adalah kebenaran Allah itu sendiri yang datang sebagai anak domba korban, dibaptiskan sama dengan penumpangan tangan di dalam perjanjian lama, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis yang adalah manusia terbesar yang dilahirkan oleh perempuan, merupakan wakil kita, wakil Anda dan saya, menanggungkan dosa dunia kepada Yesus di Sungai Yordan dalam bentuk penumpangan tangan untuk menggenapi seluruh kehendak Allah atau seluruh kebenaran. Di sini dikatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Di sini dikatakan kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kita yang percaya kita percaya bahwa Yesus adalah kebenaran Allah itu sendiri yang telah dinubuatkan, telah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Di sini kitab-kitab para nabi
sebagai contoh, kita bisa melihat banyak di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Yesus adalah Raja Damai dari tunas Daud yang akan memerintah atas orang Israel. Yesus adalah Raja segala raja. Yesus adalah Yesus yang telah menjadi juru selamat kita dengan menggenapi kebenaran Allah, telah menyelamatkan kita dan telah menjadi Raja kita. Ayat ke-23, di sini dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini jelas bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah manusia yang dilahirkan sebagai keturunan Adam dan Hawa, manusia pertama yang dijadikan oleh Allah. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa karena didustai oleh iblis, dan kita adalah keturunan mereka. Kita adalah dilahirkan sebagai orang-orang berdosa, sebagaimana tercatat di dalam Mazmur 51 ayat yang kelima. Dikatakan ketika Daud jatuh ke dalam dosa, yakni dengan berzina terhadap istri Uria atau Betseba. Di sini dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat 5, sebab aku sendiri, di dalam ayat ke-7, sesungguhnya dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, di sini dikatakan sudah jelas bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita yang adalah benih pelaku kejahatan, kita adalah benih dosa, telah karena kekurangan dan kelemahan kita, dan karena kita memang benih pelaku kejahatan, secara baik karena kekurangan kita melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Kita sebagai contoh, kita saling mendengki misalnya, atau kita marah juga dikatakan, tentu semua orang pernah marah, tidak ada orang yang tidak pernah marah. Bahkan Musa juga pernah marah, dan karena itu Musa tidak dikatakan, Tuhan mengatakan bahwa karena Musa tidak mentaati menghormati kekudusan Allah, sehingga dia tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, itu karena kita memang adalah benih kita memang adalah orang yang kurang. Di sini dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tentu sangat jelas di sini bahwa upah dosa adalah maut. Karena kita berbuat dosa, kita yang sebelumnya di luar Kristus, kita kehilangan kemuliaan Allah karena kita berada di luar Kristus.
Dan di ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita semua tahu dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat ke-26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kita yang percaya di dalam kebenaran Yesus telah dibenarkan, kita telah disatukan sebagaimana tercatat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke Galatia pasal 5 ayat ke saya lupa ayat di dalam kitab Galatia ada tertulis bahwa sebab kita yang telah dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat ke-27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Di sini kita diingatkan agar kita tidak bermegah kepada perbuatan kita sendiri. Sudah jelas kita yang menyadari dan percaya di dalam kebenaran Allah, kita yang mengenal diri kita tentu bermegah hanya berdasarkan iman kita kepada kebenaran Allah di dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Ayat ke-28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Benar sekali. Karena kita tidak mungkin dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat karena kita adalah penuh dengan kekurangan. Ayat ke-29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ayat ke-30, artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Di sini dijelaskan bahwa dikatakan, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebab sebaliknya kami meneguhkannya. Di sini yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan karena iman. Maksudnya di sini adalah bahwa